semuanya, perkenalkan nama saya Jessica dan di sini kita kembali lagi ke part kedua dari Laravel Basic saya tutorial, dan di kali ini saya akan mengajarkan cara koneksi ke database. Nah, jadi kita harus pastiin dulu kalau exam kita buka, apache dan MySQL-nya dibuka, apache-nya untuk localhost, MySQL-nya untuk koneksi ke database. Ini saya sudah buka localhost phpMyAdmin karena saya sudah buat Laravel CRUD-nya. Jadi sekarang saya contohin lagi. Pertama kita buat dulu database barunya, misalnya kita buat CRUD saja. Kita create. Nah, habis itu setelah kita create, nanti kita ke Visual Studio Code-nya lagi, dan kita harus edit di titik NV ini, dan kita cari yang ada MySQL. Nah, jadi ini karena saya sudah ganti sebelumnya, saya praktekin aja lagi. Jadi misalnya DB connection kita bisa tentuin kalau kita mau SQLite atau apa. Yang saya pakai itu MySQL, jadi saya buat MySQL. DB hostnya udah otomatis gini. DB portnya sudah benar 3306. Ini 3306 di sini. Dan di sini DB database kita harus connect-nya sesuai database yang baru kita buat. Jadi misalnya kalau yang di sini ini, yang di sininya itu harusnya ya CRUD saja, dan database kita. DB username itu root, dan terusnya kita kalau ada kita bisa taruh di sini. Nah, kalau sudah, habis itu selanjutnya itu kita buka terminal dulu, dan kita buat PHP artisan config, dan ini kita buat clear. Nah, habis itu kalau sudah, itu cuma untuk mastiin kalau perubahan yang kita buat di sini yang di NV ini biar bisa biar ada perubahannya saja untuk mastiin. Nah, setelah itu kita mau buat model baru. Jadi kita buat di sini itu PHP artisan model, dan ini kita buat produk -m. Jadi ini PHP artisannya akan membuat model baru namanya produk. Nanti -m-nya ini dia langsung otomatis berlangsung buat. Jadi kita enter. Nah, nanti kita bisa lihat di ininya itu double ya. Nah, di model sini itu kita ada produk PHP. Produk PHP yang ada K-nya ini yang kita baru buat, dan di sini migrasinya juga dia sekalian buat yang -m-nya ini create products table. Tapi kalau misalnya dia nggak create products table-nya, nanti kita juga bisa pakai misalnya di sini PHP artisan migration create product table. Nanti akan buat migration baru sesuai dengan format create product table kalau tidak ada. Nah, tapi karena saya sudah ada yang product table ini, jadi ini saya hapus. Atau tidak usah. Sini saya perhatikan aja langsung. Dalam create product table ini kita pastiin di dalam sininya yang create ini kita isi kolom yang kita mau. Jadi kita buat string table-nya ini. Habis itu kita buat string. Tipe datanya string, dan ininya namanya kalau tidak salah harus seperti ini ya. Nama. Table string Nah, kalau sudah dibuat kolom-kolomnya, kalau sudah selesai, nanti di migration folder ini nanti kan berisi tuh yang sudah dibawain dari Laravel, create user table, ini itu. Nanti kita bisa buat tabel ini ke
database kita. Jadi kita tinggal buat di sini, kita buat PHP artisan migrate. Nah, kalau sudah kita buat PHP artisan migrate ini, dibilang dia buat tabel sekian, dan kita bisa cek di database kita. Nah, di CRUD ini sudah ada list tabel-tabelnya yang sudah di-migrate tadi. Tapi dikarenakan saya sudah buat sebelumnya Laravel CRUD, maka kita akan buat pakai ini aja. Jadi ya, ini cuma untuk tunjukin saja. Jadi ininya saya akan hapus. Dengan ininya juga saya akan hapus. Dan saya akan ganti yang tadi koneksi database-nya. Kita akan pakai ini Laravel CRUD. Ya. Nah, jadi untuk selanjutnya itu kita mau buat controller baru. Jadi kita buat PHP artisan make controller to product control. Jadi kita buat baru saja. Dan kita juga mau buat di dalam controllernya ini kita mau buat index function. Jadi index functionnya ini nanti bakal berisi halaman utama produk kita. Nah, sekarang di product controller ini kita akan buat function indexnya. Kita mulai dari buat public function index baru. Public function, nama function kita itu index, dan kita buat di sini itu kita view, menggunakan view, dan di sini kita akan buat pakai string itu untuk punya products. Untuk string di dalam ini nanti kita pakai, dan sini kita buat product kita buat latest, dan ini paginate 10. Nah, ini saya buat paginate 10 ini dia untuk halaman datanya munculnya 10 data per halaman, dan latest biar dia order by untuk data produknya dari yang terakhir ditambahin. Nanti dia akan return view yaitu products di index. Jadi nanti dia folder products di view dan ini itu index. Ini kita buat compact untuk datanya itu diisi itu products. Nah, ini ya. Jadi yang di produk ini itu nama model kita yang kita pakai. Selanjutnya itu kita harus pastiin ke dalam model produknya ini, kita harus pastiin kalau isinya sudah ada sesuai dengan kolom kita. Jadi ini maksudnya protected, berarti kolomnya ini dia tidak akan ambil dari source lain, nanti dia sesuai dengan data yang dimasukin dalam situ, dan dia available ini biar bisa dipakai kolom tersebut. Jadi ini sebenarnya 2 kolom saja, nama dan jenis. Ya. Dan ini dia namespace-nya app model, dan use-nya ini pakai has factory dengan model. Karena sini ada pakai use has factory. Dan selanjutnya kita akan buat view untuk index ini. Jadi kita pergi ke view sini, kita buat folder baru, kita buatnya itu products. Dan di sini dalamnya itu kita buat index, dan kita buat delete. Kenapa? Karena di Laravel itu dia harus ikutin format PHP ya. Sekarang saya akan copy
view-nya ini nah, sini saya akan copy. Nah, sini ini kita pakai HTML. HTML-nya ini bilang N, dan di sini itu juga termasuk CSS-nya, Bootstrap yang dipakai, CSS-nya, style sheet-nya, dan ya. Jadi yang di sini saya mau buat dulu tuh format. Oh ya, di title-nya saya mau buat dulu data produk, product. Dan di sini tadi saya mau nambahin untuk form method. Form methodnya di sini. Oh, saya mau buat form. Form action itu kita buat dulu di sini. Metodenya, form metodenya itu yang kita ambil post. Karena postnya ini kita mau nanti fungsi untuk logout. Jadi ini saya mau buat button logoutnya dulu. Soalnya nanti akan kita buat juga untuk login dan logoutnya kalian. Jadi sini kita harus pakai ini dan dua bracket. Habis itu kita pakai ke arah root nantinya. Dan sini kita buat nanti fungsi rootnya ini logout. Habis itu formatnya post. Karena nanti jenis metodenya itu post untuk logout. Dia itu fungsi, bukan kalau dia method get dia baru untuk nampilin view-nya. Jadi sekarang saya mau tambahin CSRF itu katanya untuk keamanan, biasanya biar ya untuk tambahan keamanan itunya saja dalam view-nya. Dan di sini saya mau buat button. Button kelasnya itu ini saya mau buat logo. Nah, so selanjutnya yang di sini title-nya itu products. Oh enggak, data product saja. Ini salah. Oh, benar-benar. Habis itu saya mau buat di sininya. Di sininya saya mau buat linknya itu Ahref. Nah, Ahref ini nanti isinya juga sama. Dia pakai cara lingkungannya harus pakai bracket ini. Nantinya sini isinya root, dan di sini dalam bracketnya ada lagi. Dia ke arah nanti ke produk. Produk. Titik create. Ini untuk view-nya nanti. Dan saya mau buatnya itu di dalam sini ada kelas. Kelasnya ini button sukses. And B-nya itu nanti 3 untuk ukurannya. Dan di sini saya mau buatnya itu produk. Dan di sini saya mau tambahin ini sebagai judul di dalam tabelnya. Ini sudah ada, kan ada batasan untuk tabel. Saya masukin nama untuk judul, nama, jenis, dan sini untuk kolom actions-nya untuk isi button-buttons-nya nanti. Dan di sini itu kita harus masukin dia mirip kayak for each, tapi kalau di sini kita buatnya for else. Ini untuk pakai string yang kita buat tadi, itu string
products yang dipakai di dalam view-nya sebagai string product. Untuk singkatin biar lebih gampang. Jadi nanti dia masukin data di sini, masuk ke sana, ke string product ini nanti. Habis itu di sini kita buatnya itu bracket lagi. Ini kita buatnya string product. Yang kita ambil itu adalah nama dari database ini, masukin. Dan ini juga kita buatnya sama string product ini jenis. Habis itu di actionnya ini kita nak buat root biar ke link rootnya ini, dan isinya yang kita pakai itu products destroy. Ini untuk diarahin nanti untuk button hapus. Yang mana? Nah, kita pakai string product ID. Nanti kita ambil ID berdasarkan data yang kita ambil itu. Dia ambil data berdasarkan ID dari data produk yang kita ambil. Habis itu ya nanti ininya metodenya juga post, karena jenis destroy functionnya nanti yang kita buat tuh jenisnya post yang ada tampilan. Dan di sini saya nak buat untuk di button edit ini harusnya href saja. Href ini nanti sama juga ya root. Kita mau ke product edit nanti. Ini to string product editnya nanti ID, karena editnya nanti untuk ambil pilihan data yang kita sudah ada, so nanti yang muncul di data sesuai yang kita ambil ID-nya. Nah, CSRF ini untuk yang sama juga untuk keselamatan dulu, dan kita di sini jangan lupa buat metode untuk delete-nya biar tahu kalau nanti ada pakai untuk metode delete-nya nanti di view ini. Nah, nanti dia submit, dia akan ke metode delete langsung. Dan di sini tuh ada kalau dia empty nanti dia data products belum ada sebagai alert danger-nya nanti yang muncul. Dan sini kita taruh untuk n for else biar datanya dia langsung sampai ke n for else-nya saja. Dan di sini kita nak buat string products link bracket. Habis itu udah. Yang string product link ini untuk karena nantinya di produk kita pakai pagination 10, yang berarti nanti 10 data muncul ke halaman. Jadi biar dia bisa, kita harus taruh ini dalam view-nya. Nah, kalau sudah ini kita oh iya, dan jangan lupa untuk masukin use illuminate views-nya ini biar karena kita lagi pakai view ini. Dan jangan lupa untuk buka bracket dulu, habis itu tutup bracketnya. Kalau sudah kita bisa run di terminal. Kita buka terminal lagi di sini. Nah, kita buat php artisan serve.
Karena kalau Laravel dia pakainya artisan. Dan ini adalah link website Lokaloka. Di root webnya ini kita juga perlu taruh ini itu root, dan kita pakai resource. Kita pakai resource-nya ini kita masukin yang kita gunain itu produk stable kita dengan yang kita gunain itu di product controller. Ini ini resource-nya ini adalah bawaan dari Laravel yang sudah ada resource-nya, yaitu sudah ada yang CRUD-nya. Jadi kalau kita pakai ini nanti kalau kita mau root untuk CRUD-nya nanti dia sudah ada, jadi dia nggak langsung error. Nah di sini kita bisa coba lihat kita buat PHP artisan. PHP artisan root list. Dan bisa dilihat kalau nanti dia ada list-listnya nanti yang muncul di sini. Sekarang kita bisa coba. Nah, karena ini saya belum masukin produknya, sekarang kita bisa coba. Saya insert dulu nama produk kita itu jenisnya. Nah, itu kita go. Karena kita pakai claim step, ya otomatis belum. Jadi di sini berarti sudah berhasil kita koneksi ke database, di tabel sudah berhasil tampil data-datanya dari database. Sekian dari video saya. See you next time di part untuk part ketiga, yaitu input data. Sekian dari saya, terima kasih.